Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Harapan saya Bapak Ibu Saudara bangun pada saat pagi hari ini dengan tubuh yang sehat dan siap untuk menerima berkat-berkat yang baru dalam ibadah kita hari ini. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur atas berkat kasih dan kemurahan-Mu bagi kami, di mana sepanjang malam Engkau telah menyertai kami, dan kami bangun pagi hari ini dengan tubuh yang sehat. Sebelum kami melangkah dalam setiap aktivitas kami, khususnya untuk ibadah kami hari ini, kami rindu untuk memulainya dengan Engkau, yaitu melalui kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah, hati kami telah siap. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Renungan kita pada saat pagi hari ini terambil dalam Amsal pasal yang ketiga, ayat yang ketiga dan ayatnya yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita merenungkan sebuah ayat firman Tuhan yang berbicara tentang kasih dan setia, di mana ayat firman Tuhan ini mengingatkan kepada saya dan saudara bahwa janganlah kiranya kasih dan setia itu meninggalkan saya dan saudara, tetapi kalungkanlah itu pada leher dan tuliskan itu pada loh hati kita. Ketika kita melihat situasi keadaan-keadaan di sekitar kita, kita melihat ada begitu banyak kejahatan yang terjadi, ada begitu banyak hal-hal yang tidak lagi berbau kasih, tidak lagi berbau setia. Tetapi kita sebagai orang percaya diingatkan kembali melalui kebenaran firman Tuhan agar kita tidak kehilangan kasih dan setia kita, di mana kasih itu adalah suatu perasaan atau sayang atau cinta kita yang mendalam kepada orang lain. Kasih bukan hanya berbicara tentang bagaimana kita memiliki sebuah perasaan, tetapi juga tentang tindakan yang nyata yang menunjukkan yaitu sikap kepedulian dan perhatian kita kepada orang lain. Kita melihat hari-hari ini yang ada adalah iblis menaburkan roh kebencian, roh perselisihan, roh yang tidak lagi menunjukkan sikap kasih baik kepada sesama kita manusia, baik kepada sesama kita seiman maupun dengan orang-orang yang ada di luar sana. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kasih adalah perasaan sayang dan cinta yang mendalam kepada orang lain. Bukan hanya tentang perasaan, tetapi juga tentang tindakan nyata yang menunjukkan kepedulian kita. Sedangkan setia adalah komitmen, adalah sebuah komitmen kita untuk tetap teguh dan teguh pada suatu janji atau prinsip atau orang yang kita kasihi. Ayat firman Tuhan ini tentu mengingatkan saudara, bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah menikah, ketika memulai menjalin hubungan, adanya suatu ikatan kasih dan berjanji untuk setia sehidup semati, untuk dalam situasi keadaan seperti apapun itu akan tetap punya suatu prinsip iman, suatu prinsip janji di hadapan Tuhan, di hadapan pendeta, di hadapan para sidang jemaat Tuhan, untuk menunjukkan kasih dan setia sampai maut memisahkan. Nah, pagi hari ini firman Tuhan ini datang kembali untuk mengingatkan peristiwa itu kepada saya dan saudara. Pentingnya kasih dan setia ini dalam kehidupan kita. Kasih dan setia adalah dua hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Keduanya akan saling melengkapi dan memperkuat satu dengan yang lainnya. Kasih tanpa setia mudah sekali digoyahkan dan berubah-ubah.
Sedangkan setia tanpa kasih akan membuat satu keadaan terasa hampa dan tanpa makna. Bapak Ibu Saudara boleh memperhatikan apa yang saya katakan ini, bahwa kasih setia adalah dua hal yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Keduanya harus saling melengkapi dan memperkuat satu dengan yang lainnya, tidak boleh dipisahkan. Kasih tanpa setia akan mudah digoyahkan, saudara. Kasih membutuhkan kesetiaan, dan kesetiaan tanpa kasih akan membuat kehidupan kita akan menjadi hampa dan tanpa makna yang sesungguhnya. Oleh sebab itu, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan beberapa hal tentang manfaat kasih dan setia dalam kehidupan saya dan saudara. Yang pertama yaitu hubungan akan membangun sebuah hubungan yang lebih kuat lagi di dalam kasih Kristus. Kasih kita kepada Allah dan kasih kita kepada sesama kita. Kasih dan setia akan membangun satu hubungan yang lebih kuat dan lebih langgeng lagi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, adalah orang-orang yang kita kasihi. Itu manfaat daripada kasih dan setia, adanya satu hubungan yang lebih erat, yang lebih kuat lagi. Kemudian yang kedua yaitu membangun satu kepercayaan dan rasa aman. Kasih dan setia akan menumbuhkan rasa percaya dan rasa aman dalam sebuah atau suatu hubungan kita dengan orang lain. Itu adalah manfaat daripada kasih dan setia, yaitu untuk membangun suatu kepercayaan. Banyak orang tidak bisa lagi mempercayai, baik kepada istri, baik kepada suami. Karena apa? Karena kasih itu sudah menjadi hambar, tidak ada lagi kesetiaan. Tetapi pagi hari ini kita diingatkan melalui kebenaran firman Tuhan. Sungguh luar biasa firman Tuhan. Yang ketiga yaitu untuk kebahagiaan dan kepuasan. Kasih dan setia akan membawa satu kebahagiaan yang sempurna, tentunya khususnya bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah berkeluarga dan memiliki satu kepuasan tersendiri dalam hidup kita, karena kita dapat bersyukur dalam segala keadaan karena ada kasih dan setia dalam suatu hubungan yang didasari dengan kasih Kristus, yang didasari dengan iman kepada Allah. Kemudian yang keempat yaitu keberkatan daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, ketika kita hidup dalam kasih dan setia, maka kita akan diberkati oleh Tuhan. Kasih dan setia adalah sifat-sifat yang dikehendaki oleh Allah bagi kehidupan kita. Dia yang akan memberkati orang-orang yang hidup dengan kasih dan setia Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita hidup di dalam kasih Tuhan. Nah, bagaimana saudara untuk kita dapat mempraktekkan kasih dan setia itu dalam kehidupan saya dan saudara? Saya mau katakan yang pertama, bahwa tunjukkan kasih kita. Kalau kita berkata kita punya kasih, tunjukkan kasih kita itu dalam suatu tindakan yang nyata. Saudara, artinya apa? Jangan hanya memperkatakan suatu kasih, tetapi kita harus mempraktekannya dalam kehidupan kita. Jangan hanya mengatakan bahwa kita mengasihi, tetapi tunjukkan kasih itu dengan suatu tindakan yang benar-benar nyata, membantu orang lain, mendengarkan dengan penuh perhatian, dan memberikan waktu dan perhatian kita untuk siapapun, entah untuk suami, untuk istri, untuk anak-anak, untuk orang tua, atau untuk siapapun itu. Kita mau belajar bersama-sama untuk kita mempraktekkan kasih dan setia kita dalam kehidupan kita setiap hari. Tunjukkan dengan suatu tindakan nyata. Yang kedua yaitu tetaplah setia dalam suatu janji. Ketika Bapak Ibu Saudara membuat suatu janji, maka tentunya kita harus menepati janji itu. Seperti saya katakan tadi, ketika kita membuat suatu janji untuk hidup di dalam kasih dan setia sampai maut memisahkan, maka jangan pernah kita mudah untuk melupakannya. Jangan pernah kita mudah untuk ingkar janji, karena hal itu dapat merusak kepercayaan kita, merusak hubungan kita dengan Allah dan orang-orang yang di sekitar kita. Yang ketiga yaitu memaafkan dengan tulus. Ketika orang lain atau pasanganmu, suami atau istri, orang tua atau anakmu menyakitimu, belajarlah untuk memiliki hati Bapa, yaitu memaafkan dengan tulus, mengasihi mereka tanpa pamrih. Ketidakmampuan untuk memaafkan hanya akan membawa kehidupan saya dan saudara hidup di dalam akar kepahitan, yang akan membuat kita hidup di dalam kebencian sepanjang
waktu, dan itu tidak akan membuat kita menjadi orang yang bahagia. Oleh sebab itu belajarlah untuk kita memaafkan dengan tulus. Kemudian yang terakhir, yang keempat, yaitu kita diajarkan untuk selalu bersabar. Kasih dan setia itu membutuhkan kesabaran, bahwa kasih yang daripada Allah, kasih agape itu yang telah memberikan satu teladan, memberikan satu contoh bagi saya dan saudara bahwa kita harus sabar dalam segala sesuatunya, karena segala sesuatu diizinkan oleh Allah untuk memproses kehidupan kita menjadi pribadi yang lebih dewasa lagi di dalam Tuhan, dewasa dalam cara berpikir, dewasa dalam iman, dalam kerohanian kita di dalam Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Ini yang menjadi kita pada saat pagi hari ini. Mari kita menjadikan kasih dan setia sebagai pilar utama dalam kehidupan kita. Biarkan kasih dan setia itu menuntun kehidupan kita, setiap langkah kita, setiap tindakan dan setiap keputusan-keputusan yang kita buat. Maka dengan demikian kita akan membangun satu hubungan yang lebih erat dengan Tuhan, dengan orang-orang di sekitar kita, dan kita akan mendapatkan kebahagiaan yang tidak bisa dimiliki oleh orang di luar sana. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui renungan kita pada saat pagi hari ini, mengingatkan kembali kepada saya dan saudara, mari kita jangan pernah meninggalkan kasih dan setia itu dalam kehidupan kita. Ketika kita punya pergumulan, kita ada dalam masalah, berdoa dan berharap kepada Tuhan. Dia yang mampu dan sanggup menolong kita untuk melakukan setiap kebenaran-kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur pada saat pagi hari ini kembali kami diingatkan bahwa sebagai umat kepunyaan-Mu, kami harus hidup di dalam kasih dan setia kami, di mana kami membangun hubungan kami, baik kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat atas kehidupan kami, baik antara pasangan kami, suami, istri, orang tua, anak-anak, kepada orang-orang di sekitar kami. Kami melakukannya dengan tulus di hadapan Tuhan, dan kami mau melakukan apa yang terbaik untuk Tuhan. Oleh sebab itu ya Bapa, ajarlah kami mengasihi dengan tulus, ajarlah kami sabar, ajarlah kami menerima orang lain apa adanya dalam kehidupan kami, agar kami diberkati oleh Engkau, kami diberkati dalam iman kami, dalam tingkat kedewasaan kami di dalam Engkau ya Bapa. Kami bersyukur, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Saat pagi hari ini hamba-Mu berdoa bagi seluruh umat kepunyaan-Mu yang mendengarkan renungan pagi hari ini. Diberkatilah setiap keluarga, rumah tangga, suami, istri, anak-anak, serta orang tuamu. Diberkatilah setiap pekerjaanmu, usahamu, pendidikanmu, apapun yang kau kerjakan yang tidak menyimpang dari firman Allah. Kesana ada berkat-berkat yang baru yang diperintahkan oleh Allah Bapa akan menjadi bagian milikmu, dan Dia angkat engkau jadi kepala bukan ekor. Semakin hari engkau naik dan bukan turun. Terimalah berkat rahmat hikmat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan, serta karunia baru dari Allah Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat pagi hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua menjemput kita berkerajaan kekal untuk selama-lamanya. Berkat seperti terimanya di dalam nama Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.